berjumpa kembali di Masjid Al-Falah Syafi'i, Kartasura. Kalau menurut informasi dari Pak Fatah Bintoro, hari ini saya kebagian mengkaji akhir bab tentang zuhud, ya, tentang zuhud. Yaitu hadis nomor 486. Karena saya lihat kitab-kitab itu versinya beda-beda. 486 yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qol sallallahu alaihi ya. Baterainya mungkin ya. Cek ya. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir faqama wa qad asara fi jambihi faqulna ya Rasulullah lawit takhadna laka wita'an faqal mali wa malid dunya ma ana fid dunya illa karaqibinis tadalla tahta syajaratin thumma roha wa tarakaha. Jadi ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Tirmizi, Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasanun sahihun. Hasanun sahihun. Hasan sahih itu berarti dia di atas hasan tapi di bawah sahih. Dalam ilmu hadis disebut juga sahih li ghairihi. Jadi hadis itu sahih tapi harus ada bantuan yang lainnya. Seperti kalau orang mau berangkat haji itu ada pernyataan istitoah dengan pendampingan. Jadi orangnya sebenarnya istitoah bisa berangkat tapi harus dengan pendampingan. Pendampingannya dua macam. Ada pendampingan pakai obat, ada pendampingan pakai orang. Nah, itu orangnya mustati, mampu, sahih untuk berangkat haji, tapi harus didampingi. Nah, ini juga gitu. Hadis ini hasanun sahihun atau sahihun li ghairi. Sahih. Tapi ada dukungan hadis-hadis yang lain sehingga hadis ini meningkat dari hasan menjadi sahih li ghairi. Istilahnya At-Tirmizi adalah hasanun sahihun. Hasan sahih. Nah, materi hadis ini seperti yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Beliau bercerita, Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi. Ya mirip-mirip dengan Abu Hurairah. Ya. Kalau Abu Hurairah lebih dekat lagi, sehingga
banyak sekali hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ibnu Mas'ud juga banyak. Dan Ibnu Mas'ud termasuk sahabat Nabi yang banyak memberikan penafsiran terhadap Al-Quran di samping Ibnu Abbas. Ya. Jadi ada tafsir Ibnu Abbas, ada tafsir Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud menceritakan Rasulullah tidur di atas tikar. Jadi Rasulullah itu tidurnya alasnya tikar, bukan kasur. Hasir itu tikar, bukan kasur. Apa nggak boleh kita tidur pakai kasur? Ya boleh-boleh saja. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu ya tidur ala kadarnya, sare, dimanapun, dalam kondisi apapun siap gitu ya. Pemimpin itu ya dalam kondisi apapun ya tidurnya siap ya. Dulu kalau tokoh Masumi kita namanya Pak Prawoto Mangku Sasmito, itu kemana-mana tidurnya di masjid aja. Tidurnya di masjid, nggak mau ditawari penginapan hotel, tidurnya di masjid. Pak Kasman Singotimejo juga gitu. Kalau ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke warga Masumi, warga Muhammadiyah, langsung ya semanak begitu, langsung datang ke rumah yang dituju dapur pawon, nyari pawonnya mana, terus minta makan. Minta makan, jadi makan apa saja yang ada di situ beliau siap. Beliau ingin tahu keadaan. Nah, ini Nabi digambarkan oleh Ibnu Mas'ud. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir faqama wa qad asara fi jambihi. Nah, ketika bangun tidur, ngecap di kulitnya. Nah, di jambun itu lambung. Dalam hadis yang lain fi jildihi, dalam kulitnya, dalam ya apa namanya? Nah, dulu kan di tikar, kemudian ambennya itu pakai galar gitu, pakai pring gitu ya. Nah, galar. Saiki golek galar ya sangel ya. Nah, maka ngecap. Kadang-kadang di pipi ini juga ngecap. Nah, ngecap, ngetok apa namanya? Bekas tikar itu. Nah, maka ketika kondisinya seperti itu, Ibnu Mas'ud mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, lawit takhadna laka wito'an." Wahai Rasul, bagaimana kalau kami buatkan alas atau hamparan yang empuk? Nah, wito' itu alas tidur yang empuk, ya seperti kasur atau apa gitu. Faqol, Nabi bersabda, mali, apa urusanku, wa malid dunya, dengan duniaku. Ya. Mali wa malid dunya, ma ana fid dunya illa karaqib. Aku di dunia ini tidak lain seperti orang yang sedang mengendarai suatu kendaraan, istazalla tahta syajarah, yang bernaung ngiyup di bawah pohon. Summa roha, kemudian istirahat sebentar. Wa tarokaha, kemudian meninggalkan. Nah, jadi beliau tidak mau dilayani, dibuatkan
lemek, sing penak, sing empuk. Ya cukuplah apa yang ada itu, cukup apa yang ada. Tapi ya sekarang mungkin malah nyari kloso angel ya, nanging kasur ya sudah, karpet ya nggak apa-apa. Maka kalau Masjid Al-Falah ini dijatah berapa untuk penggembira besok? 150 ya. Nah, itu lemek tidurnya diberi tikar ya monggo, karpet ya monggo, yang penting kan ikramud dhaif. Ya, memuliakan tamu. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Memuliakan tamu. Nah, Nabi ini menunjukkan kesederhanaan beliau, kebersahajaan, meskipun sebagai seorang pemimpin tidak mesti harus bermewah-mewah dilayani apalagi. Ini tentu sangat berbeda sekali dengan istirahatnya di hotel, ya, di hotel. Ya itu dari sisi tuan rumah menyiapkan untuk menghormati tamu. Tapi yang jadi tamu ya ojo menuntut terlebih dari itu ya. Pokoknya apa adanya. Jadi kadang-kadang muktamar itu di tempat tertentu ya sederhana. Kalau dulu waktu muktamar di Padang tahun 75 atau 74 ya. Utusan muktamar PDM Biak itu adalah Bupati Biak yang menjadi ketua PDM sekaligus Bupati Biak. Karena Biak itu termasuk banyak muslimnya juga, di samping juga di daerah mana Bintuni juga. Jadi bupati. Tapi waktu di Padang itu ya peserta muktamar belum seperti sekarang harus disediakan hotel atau kalau apa asrama yang demikian rupa, seperti kalau di Malang itu di asrama dan di kelas-kelas tapi disediakan kasur ya. Di Makassar juga di kelas-kelas disediakan kasur. Nah, di sini di hotel semua. Tapi waktu di Padang itu alasnya masih tikar. Peserta itu masih pakai tikar. Di rumah-rumah penduduk dan juga di amal usaha Muhammadiyah, dan bupati itu tidur di atas tikar juga. Karena yang cerita anak muda waktu itu, lalu sekarang ya sudah tua. Utusan dari IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, tidurnya satu kamar atau satu tempat dengan Pak Bupati itu. Jadi walaupun Bupati siap tidur di atas tikar. Karena Bupati yang juga menjadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Mungkin kalau di kabupatennya sana ya enggak gitu. Tapi karena di Muhammadiyah ya. Kalau dia datang di acara Muhammadiyah bukan sebagai pejabatnya ya, dia biasa-biasa saja. Seperti kemarin kan sudah ada sidang muktamar ya. Sidang muktamar, salah satu pimpinan yang hadir adalah Ketua PP Muhammadiyah Pak Muhajir Effendi yang menjadi Menteri Menko PMK ya. Tapi dia datang tidak sebagai menteri, maka ya tidak ada pengawalan khusus, juga nggak ada ya. Kemudian ya duduk di mana saja, makan bareng-bareng di mana saja. Nah, itu di Muhammadiyah seperti itu. Kalau di apa namanya jabatan negara mungkin beda itu. Ya. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan Ibnu Mas'ud ingin mengganti
alas tidurnya Nabi dengan alas yang empuk, tapi Nabi mengatakan, sudahlah, urusanku dengan dunia itu seperti orang yang sedang ngiyup di bawah pohon, setelah itu selesai dah tinggalkan. Nah, artinya di sini ini bagian dari zuhud. Ya. Zuhud itu apa ya? Membatasi diri. Ya. Membatasi diri terhadap urusan dunia. Nah, bukan zuhud itu mungkin lawan dari tamak. Tamak terhadap dunia. Ya kita bersahaja sederhana dalam urusan dunia ini. Posisi kita apapun ya seperti itu. Ya. Maka di sini digambarkan oleh Nabi, urusan aku dengan urusan dunia itu seperti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, mengendarai satu kendaraan atau mungkin pokoknya perjalanan jauh, pengen istirahat sebentar. Dan itu istirahatnya cukup di bawah pohon. Setelah itu selesai tinggalkan. Jadi enggak usah tidak harus dengan demikian rupa ya. Nah, maka kemudian di dalam syarah ini dijelaskan juga kalau kita ingin mencintai Allah ya, maka ikutilah aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ayat yang dulu sudah kita baca. Maka juga kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW mengikuti Muhammad. Ini mengikuti kesederhanaan dan kebersahajaan beliau. Jadi seorang pemimpin besar, 100 pemimpin ya, nomor 1 dari 100 tokoh dunia itu nomor 1. Yang menulis bukan orang Muslim. Ya. Jadi 100 tokoh dunia nomor 1 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kebersahajaan, kesederhanaan, tapi apa yang dikatakan itulah yang menjadi contoh dan teladan bagi beliau, bagi umatnya, sehingga pengaruh Nabi Muhammad begitu besar kepada dunia ini. Ini hadis yang pertama, yang maksudnya hadis pertama yang kita baca hari ini. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah. Kalau tadi dari Ibnu Mas'ud. Nah, ini sahabat-sahabat Nabi yang begitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau di hadis yang ini Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun shahihun. Nah, ini sahih ya. Hadisun sahih ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin begitu. Yang versi yang saya kutip Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi kalau saya buka di kitab atau di kitab Imam At-Tirmidzi sendiri ya. Sunan At-Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi itu dikatakan hadza hadisun hasanun shahihun juga ya. Ya. Hasan sahih juga. Ada tambahannya di dalam kitab aslinya, kitab Sunan At-Tirmidzi itu ya. Ya. Bunyinya hadisnya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yadkhulul fuqara'u al jannata qablal aghniyai bi khamsi mi'ati amin. Ada tambahnya nisfi yaumin. Qala hadza hadisun hasanun sahihun. Ini kalau dalam kitab At-Tirmidzi yang asli. Tapi kalau di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan yadkhulul fuqara'ul jannata qablal aghniyai bi khamsi mi'ati amin. Itu saja sampai di situ. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun sahihun. Nah, ini yang kitab yang ada punya saya ya. Kalau yang di situ nggak tahu sama apa enggak. Sama nggih? Ya. Nah, ini menjelaskan, Nabi menjelaskan yadkhulul fuqara, kaum fakir. Fuqara itu ya bisa disebut miskin juga ya. Karena ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan fakir dan miskin. Nanti bisa saya lupa persisnya apakah ini Syafi'i yang begitu atau Maliki yang begitu. Jadi ada perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i sebagai murid kadang-kadang mengoreksi pendapat gurunya. Jadi ada yang berpendapat fakir itu adalah orang yang betul-betul tidak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, itu fakir. Otomatis dia mesti membutuhkan bantuan banyak orang. Jadi tidak bisa mencukupi kebutuhannya karena dia tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, itu fakir. Kalau miskin, orang punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Yang dimaksud tidak cukup itu tidak cukup untuk kebutuhan pokoknya. Nah, kebutuhan macam-macam kabeh menira cukup ya. Yang pejabat saja ngurumongso ora cukup ya. Yang pedagang besar, pengusaha besar sih utang ya. Malah pengusaha besar utangnya malah tambah akeh. Nah, karena tidak cukup, merasa tidak cukup. Nah, tapi kalau itu hutang dalam bentuk investasi usaha ya mungkin lain nih hitungannya ya. Nah ini Nabi mengatakan, oh ya tadi fuqara fakir seperti itu, miskin seperti itu. Tapi ada pendapat yang berkebalikan ya. Nanti bisa dicek gitu. Apakah yang Syafi'i yang fakir itu yang nggak punya apa-apa sama sekali, kemudian miskin itu masih punya penghasilan tapi tidak cukup, atau yang Maliki, saya agak lupa itu perbedaan itu ya. Tapi yang jelas ada perbedaan pandangan seperti itu. Yang satu mengatakan yang disebut miskin itu yang miskin betul nggak punya apa-apa, nggak punya penghasilan, otomatis nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Tapi yang fakir dia punya pekerjaan, punya penghasilan, hanya pekerjaan dan penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka baik fuqara maupun wal masakin ya, al fuqara wal masakin termasuk mustahiquz zakah, orang yang berhak menerima zakat. Yang satu tidak punya apa-apa sama sekali, yang satunya masih punya tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari, maka dia berhak menerima zakat. Yang disebut dalam surat At-Taubah, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin
wal 'amilina 'alaihi dan seterusnya. Nah, di sini Nabi mengatakan yadkhulul fuqara'ul jannata qablal aghniya. Orang-orang fakir, orang-orang miskin akan masuk surga 500 tahun lebih dulu sebelum orang-orang yang kaya. Jadi orang kaya yang antri keri, yang sugih-sugih keri. Sing dhisik sing melarat-melarat, yang miskin-miskin itu masuk surga duluan. Kenapa seperti itu? Maka kata-kata al-fuqara ini ya dikaitkan, dihubungkan dengan kata-kata zuhud itu ya. Dihubungkan dengan kata-kata zuhud. Ya. Artinya ya orang fakir di hadapan Allah, kita fuqara di hadapan Allah. Ya. Tapi kalau urusan dunia, ya tadi seperti kata Nabi, mencukupkan, bahkan mendahulukan orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain. Maka dalam urusan harta, dalam urusan dunia, Nabi disebut di dalam hadis, kalau nggak salah Abu Hurairah juga itu, karena Rasulullah ajwadan nas, ahsanan nas, ajwadan nas. Rasulullah itu manusia yang terbaik, manusia yang paling suka berderma. Dalam kondisi apapun beliau suka berderma. Bahkan dalam kondisi tidak punya apa-apa masih mendahulukan orang lain untuk diberi pertolongan. Jadi di sini fuqara itu tidak mesti dalam arti kefakiran yang betul-betul tidak punya apa-apa. Jadi hidup kesederhanaan, hidup dalam kesederhanaan dan berbagi kepada orang-orang yang betul-betul fuqara wal masakin. Jadi bukan kemudian kita terus wis penak dadi wong miskin wae, rasah nyambut gawe, rasah apa-apa, malah mlebu swarga. Kan enggak begitu. Maka yang kita contoh itu ya keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bekerja keras ya. Bekerja keras sebagai pedagang juga. Tapi Rasulullah hidup dalam kesederhanaan dan kebersahajaan. Rasulullah berderma mementingkan orang lain. Nah ini, jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini, orang-orang fakir akan lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Yang dimaksud ini juga orang kaya yang hanya mementingkan kekayaannya sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Maka kalau orang itu sebenarnya kaya, punya apa-apa, harta, punya usaha, usahanya besar, tapi dia bersahaja dalam hidup, berbagi kepada orang yang membutuhkan, maka termasuk kategori al-fuqara yang akan masuk surga lebih dulu 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Dan yang dimaksud orang-orang kaya ini adalah orang-orang kaya yang ya mungkin dia melaksanakan zakat iya, melaksanakan infak iya, tapi masih berhidup bermewah-mewah, tidak melakukan hidup yang dalam kebersahajaan, kira seperti itu. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang, mengatakan seperti ini
Karena tema judul pertamanya kan tentang zuhud. Ya. Zuhud itu artinya membatasi diri terhadap keduniaan. Kita jangan sampai tamak terhadap dunia. Ini penting ya. Bekerja keras iya. Kan dalam surat Al-Jum'ah itu kan faida ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil sholat di hari Jumat, ini sholat Jumat, tinggalkan perniagaan. Berarti orang-orang Islam itu harus punya perniagaan, punya usaha. Apakah usahanya perdagangan, usahanya pertanian, usahanya perkantoran, pegawai, yang penting punya usaha, punya pekerjaan untuk mencari anugerah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi wadzarul bai', ya. Fas'au ila dzikrillah wadzarul bai'. Jadi yang dipentingkan adalah zikrullah. Karena dipanggil oleh Allah, cepat-cepat penuhi panggilan, tinggalkan perniagaan. Tapi setelah selesai salat, fa idza qudiyatis salat fantasyiru. Fa idza qudiyatis shalah fantasyiru. Kalau sudah selesai salat, segera bertebaran lagi. Wabtaghu min fadlillah, dan mencari rizki Allah. Nah, ini kan semangat untuk mencari rizki Allah, tapi jangan sampai meninggalkan panggilan Allah. Kalau panggilan Allah, utamakan panggilan Allah. Begitu selesai, karena Allah memerintahkan untuk segera bertebaran, bekerja, mencari rezeki, segera kerja. Bukan habis Jumatan terus kon turu kabeh, enggak. Ya kalau capek istirahat ya tidur dulu, enggak apa-apa, habis itu kerja lagi. Wabtaghu min fadlillah. Nah, jadi ini jelas sekali. Tapi al-fuqara, ya, membatasi diri, berfakir-fakir, hidup sederhana, berbagi kepada orang-orang yang betul-betul al-fuqara wal masakin, insya Allah akan mengantarkan kita masuk surga lebih awal dibanding yang kaya. Ya mungkin dia sudah melaksanakan kewajiban atas hartanya, zakat mungkin juga sudah, haji mungkin juga sudah, tapi masih hidup bermewah-mewah. Nah, ini. Itu hadis yang kedua. Nah, jadi kalau dalam kitab aslinya Sunan At-Tirmidzi itu ada tambahan bi khamsi mi'ati amin nisfi yaumin. Jadi diartikan 500 tahun setengah hari. 500 tahun lebih setengah hari. Lebih dulu masuk surga dibanding orang-orang kaya, orang-orang agnia. Agnia itu kan bisa berarti kaya, tapi juga agnia itu mencukupkan urusan dunia. Jadi kan itu ar-ra'ahu staghna inna ila rabbikar ruj'a. Orang yang merasa cukup dengan urusan dengan dunia itu kan di hadapan Allah tidak baik. Orang harus mengejar akhirat, harus mengejar akhirat. Jangan mencukupkan hidupnya di dunia ini. Itu kata-kata agnia ada hubungannya dengan istaghna. Istaghna. Nah, berikutnya hadis dari Usamah, riwayat Bukhari Muslim. Oh, yang ini dulu. Ibnu Abbas dulu. Dari Ibnu Abbas, riwayatnya Bukhari Muslim atau muttafaq alaih, ya, muttafaq alaih.
muttafaq alaih. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin bunyinya Ani bin Abbas wa Imran ibnil Husain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wattala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Muttafaqun alaih min riwayati Ibnu Abbas wa rawahu al-Bukhari aidan min riwayati Imran ibnul Husain. Jadi ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu berarti hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan redaksi yang sama persis, tidak ada perbedaan. Tapi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dari riwayat Imran bin Al-Husain ya, bukan Husain ya. Husain itu redaksinya agak berbeda sedikit. Bunyinya begini hadis ini. Ini hati-hati juga untuk ibu-ibu ya. Kalau yang fuqara tadi sudah disebutkan ya. Ittala'tu fil jannah. Nabi mengatakan aku menengok, menjenguk. Ya. Ittala'tu fil jannah. Aku melihat, menengok surga, menjenguk surga. Fara'aitu, dan aku lihat aksara ahliha, kebanyakan penghuninya al-fuqara, orang-orang miskin. Penghuninya orang-orang fakir. Nah, ini harus kita kembalikan seperti kata fakir sebelumnya. Di fakir ini orang-orang yang hidupnya bersahaja, sederhana, berbagi kepada orang-orang yang benar-benar miskin, membantu orang-orang miskin, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau memang orang benar-benar fuqara, orang-orang miskin, tapi dia ridho dengan kemiskinannya, tidak ngumpat-ngumpat kepada Allah Ta'ala. Dia sudah berusaha, tetapi ya itulah ketetapan Allah. Dia diberi oleh Allah sifat miskin, keadaan miskin, tapi dia ridho dengan qanaah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah tetap berusaha juga. Kan kadang-kadang orang ada yang berusaha tapi tidak berhasil usahanya. Dan orang miskin itu juga ada perannya juga kan. Nah, coba kalau ing dunya kabeh sugih kabeh, kan bingung orang-orang mau minta tolong pekerjaan, tidak butuh pekerjaan. Nah, tapi karena ada bermacam-macam ini bisa menjadi saling tolong menolong satu sama lain. Kalau sugih kabeh nggak ada nanti perintah zakat, sedekah. Yang mau dizakati siapa? Nggak ada. Nah, di situ fakir miskin itu. Tapi fuqara di sini ada fuqara dalam arti yang hakiki, orang miskin, betul-betul miskin, nggak punya apa-apa, tetapi dia ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Dia sudah berusaha dan terus berusaha. Tapi ada yang fuqara ini sebenarnya dia orang kaya, orang berkecukupan, tapi dia hidup bersahaja, sederhana, dan berbagi kepada orang yang benar-benar miskin. Nah, di sini penduduk surga banyak orang-orang al-fuqara, orang-orang fakir. Sementara Nabi mengatakan juga wattala'tu finnar, dan aku menengok neraka. Tidak disebutkan banyak penghuninya orang kaya, tidak. Wattala'tu finnar fara'aitu aktsara ahliya al-aghniya, mboten. Tapi di sini yang disebut oleh Nabi
Fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku lihat penghuni neraka itu kebanyakan an-nisa, ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibu tidak usah protes kepada Nabi, tidak boleh protes kepada Nabi. Ya. Tapi harus dijadikan pelajaran. Yang dimaksud oleh Nabi adalah an-nisa yang tidak, kalau dalam ada sebuah buku bagus tuh, akan ada buku judulnya Muslim Ideal dan ada buku Muslimah Ideal. Muslim Ideal berarti menggambarkan seorang laki-laki muslim yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa itu yang menulis? Lupa namanya. Ada juga buku Muslimah Ideal. Nah, yang dimaksud kebanyakan penduduknya wanita ini wanita yang mungkin tidak taat kepada suaminya, durhaka kepada suaminya, padahal suaminya orang baik-baik. Ya. Suaminya ahli ibadah, taat, memperhatikan keluarganya, tanggung jawab kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ya mungkin ada kekurangan-kekurangan, semua orang ada kekurangan. Tetapi istri dari suami itu tidak taat, tidak atau kurang menerima apa yang diberikan oleh suaminya, masih menuntut. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ini jadi kalau ada pernyataan seperti itu, wa fara'aitu aktsara ahliya an-nisa, bukan berarti Nabi mendiskreditkan wanita, tidak. Tapi ini harus dijadikan sebagai ya introspeksi diri. Oh, apakah aku sudah menjadi nisa yang baik? Nah, jadi seperti itu. Ya. Ini kalau kelompok liberal gender, kesetaraan gender ini Nabi melakukan ketimpangan gender. Nah, tidak seperti itu. Kita tetap berhusnudzon kepada Rasulullah SAW. Maka ya para suami juga mengajak istrinya untuk berintrospeksi, apakah sudah menjadi nisa yang baik, sudah menjadi zaujah yang baik. Kan? Kalau kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Para wanita, para ibu-ibu itu juga ra'iyatun, pemimpin di dalam rumah tangga suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti di sini dalam kehidupan keluarga, seorang wanita, seorang istri, seorang nisa itu harus bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin ra'iyah fi baiti zaujiha, menjaga harta suaminya, juga menjaga anak-anak suaminya, menjaga rumahnya dan sebagainya, terutama ketika suami tidak ada di rumah. Kalau tidak melaksanakan itu, baru seperti yang dikatakan oleh Nabi ini, fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Ini ya. Hadis yang berikutnya hampir sama sebenarnya ya. Tapi sebenarnya catatan yang terpenting adalah zuhud, sikap zuhud. Seperti judul bab nomor berapa itu? Bab berapa? Ada yang menyebut bab 52, ada yang menyebut bab 55 itu ya. Bab berapa? 55 ya. Kalau di
di syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin ini, itu babnya itu bab ini. Oh ya, bab 55, tapi di buku yang satunya saya ketemukan Riyadhus Shalihin itu bab 52, bab 52. Yang benar 55 mungkin ya. Ini betul nih bab 55 ya. Tentang zuhud. Ya. Maka dulu sudah kita baca juga hadis Nabi, izhad fit dunya yuhibbukallah ya. Zuhudlah dalam urusan dunia maka Allah akan mencintaimu ya. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang dalam hubungan sesama manusia. Jadi kalau kita melihat ini bukan hak saya, ini bukan milik saya, ini milik tetangga saya, ini milik saudara saya. Kita menjaga itu, kata Nabi, izhad fi ma indan nas, berzuhudlah apa-apa yang dimiliki oleh kehidupan bersama sesama manusia, yuhibbukan nas, maka nomor berapa? Nomor 489 ya, 489. Kumtu ala babil jannah, dari Usamah ya. Usamah bin Zaid. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumtu ala babil jannah fakana ammata man dakhalaha al masakin. Nah, ini yang bersama ya. Aku berdiri di pintu surga. Nah, Nabi mengatakan, aku berdiri di pintu surga. Fakana amata man dakhalaha, maka umumnya yang masuk surga itu al-masakin, orang-orang miskin. Al-masakin, orang-orang miskin. Umumnya orang yang masuk surga adalah al-masakin, orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi, jadi umumnya orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun ghaira anna ashaban nar. Sementara orang-orang yang memiliki kekayaan tertahan. Jadi orang-orang yang miskin ini lancar, masuk surganya lancar, nggak ada hambatan. Tapi orang-orang yang punya kekayaan mahbusun, tertahan. Ghaira anna ashaban nar faqad umira bihim ilan nar. Selain penduduk neraka telah diperintahkan untuk masuk neraka. Jadi kalau penduduk neraka langsung disuruh masuk neraka. Tapi orang kaya ini belum tentu penduduk neraka ya. Orang kaya dia zakat, dia sudah laksanakan zakat, sudah laksanakan infak, sudah laksanakan haji, tapi mungkin masih tampak kekayaannya, hidupannya masih, maka tertahan terlebih dulu. Maka tadi tertahannya sampai 500 tahun setengah hari. Suwe banget ngenteni 500 tahun setengah hari. Nah, jadi orang kaya ini tertahan. Nah, tapi kalau orang-orang yang memang ahlun nar langsung dimasukkan. Maka di sini disebutkan ghaira anna ashaban nar faqad umira bihim ilan nar. Nah, di dalam di dalam hadis Bukhari, dalam riwayat yang lain atau dalam redaksi yang lain ditambahkan wa qumtu ala babin nar fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa. Jadi bersama dengan hadis sebelumnya. Jadi aku juga berdiri di pintu neraka. Jadi Nabi sempat menengok neraka, di pintu neraka. Fa idza ammatu, maka umumnya ternyata yang masuk neraka itu kebanyakan an-nisa, kebanyakan perempuan. Nah, mungkin yang digambarkan tadi ya. Jadi
jangan protes kepada Nabi kan, karena itu yang memang dilihat oleh Nabi seperti itu. Nabi melihat seperti itu. Jadi bukan Nabi nggawe-nggawe. Jadi Nabi melihat yang masuk neraka, oh ini kok banyak ibu-ibu. Kenapa ya? Nah, kemudian dalam hadis banyak dijelaskan yang dimaksud adalah istri-istri yang durhaka kepada suaminya, padahal suaminya orang yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, berarti suaminya orang yang baik, yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalau hadis yang terakhir 490, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asdaku kalimatin qalaha syairun kalimatu labidin ala kullu syai'in ma khalallah batil. Ada di situ ya, 490 ya. Nabi mengatakan sebaik-baik sebenar-benar perkataan yang dikatakan oleh syair adalah kalimat seorang syair yang bernama Labid, yaitu penyair pada zaman Nabi ini. Perkataan Labid itu ala kullu syai'in ma khalallah batil. Ketahuilah segala sesuatu yang tidak didasarkan kepada Allah, tidak dikembalikan kepada Allah adalah batil. Batil. Artinya terkait dengan zuhud ini, di dalam kita mencari rizki Allah, mencari keutamaan dari Allah, ya, harus dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari rizki dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Baik itu di pekerjaan apa saja, kita harus berusaha mencari cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mencari harta dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus betul-betul hati-hati ya. Karena kalau tidak, batilun. Batil. Kalau sudah batil, yang masuk ke tubuh kita, yang kita pakai dengan baju pakaian kita, yang kita tempati rumah kita, yang kita suapkan kepada istri dan anak-anak kita adalah barang-barang yang batil. Maka akan mengalir di seluruh tubuh lewat darah, itu adalah barang yang batil. Kalau sudah barang batil, ya penuh dengan penyakit. Penuh dengan penyakit. Nah, kalau kebatilan ini terkait dengan hukum Allah, keharaman, ya, penyakitnya penyakit yang susah disembuhkan. Tapi kalau barang yang buruk itu mungkin kita makan, harusnya berhati-hati, jangan sampai makan yang, apalagi kita sedang kena asam urat, ngerti asam urat, mangan jeroan sak pol-pole ya gitu. Nah, kalau itu insya Allah masih mudah untuk disembuhkan. Dokter mungkin bisa bekerja untuk menyembuhkan itu dengan cara-cara, apakah pakai herbal, pakai kimia, bisa. Tapi kalau yang buruk itu, harta buruk itu adalah kebatilan dalam arti sesuatu yang haram, makannya haram, tempat tidurnya haram, tempat berteduhnya haram, kendaraannya haram,
pakaiannya haram, apa yang bisa diobati dari itu? Penyakit yang enggak bisa diobati kecuali dengan kembali kepada Allah. Maka kullu syai'in ma khalallah batil. Nah, ini puncaknya kezuhudan. Nah, puncaknya kezuhudan. Jadi kita harus mencari yang halal. Kalau sudah mendapatkan kekayaan, harta yang halal, kita tetap berfakir. Berfakir itu artinya menjalani hidup dengan kesederhanaan, kebersahajaan, dan berbagi kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada hari ini. Jadi bab 55 selesai tentang bab zuhud. Nanti setelah itu adalah sebenarnya masih ada kaitannya dengan zuhud bab setelah ini, yaitu fadlul ju'i, keutamaan berlapar-lapar. Maka kita disunahkan, di samping diwajibkan puasa juga disunahkan berpuasa, berlapar-lapar. Ternyata tapi puasa juga memiliki efek kepada kesehatan. Sumu tasihhu, bukan hadis tapi maknanya baik. Sumu tasihhu, puasalah kamu akan sehat. Artinya kadang-kadang penyakit tertentu bisa disembuhkan dengan puasa. Meskipun ada penyakit kalau puasa malah tambah sakit, maka ada hadis atau ayat ya, ayat barang siapa yang sakit ya, ala safarin maka namaridon ala safarin faidatun min ayamin ukhur. Itu penyakit kalau puasa tambah sakit. Tapi penyakit-penyakit tertentu justru menjadi sehat ketika kita berpuasa. Saya kira begitu pertemuan kajian kita pada hari ini. Sudah jam 7 lebih ini. Jam 8 lebih 10 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfiru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khair.